مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang seiman dan seakidah, semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita sampai hari ini kita terus bisa menjalankan puasa sebagaimana anjuran syariat Islam. Dan begitu juga rezeki, semoga Allah selalu memberikan rezeki yang berkah kepada kita agar kita mencapai keberkahan dunia dan akhirat. Video kali ini saya akan membahas tentang kesempurnaan dalam berpuasa, artinya hal-hal yang disunatkan dalam berpuasa. Apabila wajib menahan lapar, menahan dahaga pada siang hari, maka sangat perlu kita untuk menyempurnakan puasa kita dengan hal-hal yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal-hal yang disunatkan di dalam berpuasa Ramadan, yang pertama, menyegerakan berbuka puasa jika telah yakin bahwa matahari telah tenggelam, atau pada masa sekarang sudah banyak, apalagi masa sekarang sudah banyak di setiap masjid sebelum azan, sebelum berkumandangkan azan maghrib, sudah dibunyikan sirene untuk memberikan tanda bahwa berbuka sudah tiba. Rasulullah SAW dalam hadisnya disebutkan untuk menyegerakan berbuka puasa dari Sahih bin Sa'ad. Rasulullah SAW bersabda, senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Rawahul Bukhari dan Muslim. Artinya, sekalipun kita tahan tidak makan, tidak minum satu hari dalam semalam, akan tetapi Rasulullah SAW menganjurkan agar segera berbuka puasa. Kenapa? Karena supaya kita tetap sehat, dan tidak semua orang bisa tahan tidak makan satu hari dalam satu malam. Itulah Islam memberikan kemudahan, tidak memberikan keberatan. Karena ketika seseorang bertanya kepada Rasulullah tentang ibadah, itulah salah satu yang disebutkan Rasulullah, bahwa Rasulullah berpuasa dan dia berbuka. Dan yang kedua, berbuka dengan kurma atau makanan, minuman yang manis atau yang selainnya. Kalau tidak ada kurma atau yang manis-manis, cukup dengan air putih. Dalil berbuka puasa dengan kurma, Rasulullah SAW bersabda, dari Anas, Nabi SAW berbuka dengan rutab, kurma matang, sebelum sholat. Kalau tidak ada dengan tamar, kurma yang dikeringkan. Kalau tidak ada kurma juga, beliau berbuka dengan minum beberapa teguk air. Rawahu Abu Daud dan At-Tirmizi.
Dari hadis tersebut sudah jelas bahwa air putih saja untuk kita berbuka sudah sangat bagus untuk membatalkan puasa kita, karena tidak semua orang, tidak semua kaum muslimin ada di rumahnya kurma atau tamar, apalagi kita yang hidup di Indonesia, karena kita harus membeli ke warung, kita harus membeli ke toko grosir supaya ada kurma di rumah. Jadi kadang-kadang kurma itu ada di rumah, kadang-kadang tidak ada. Maka Rasulullah menyebutkan dalam hadis, dengan seteguk air sudah bagus untuk berbuka. Kemudian yang ketiga, sangat bagus untuk berdoa ketika berbuka puasa. Doa yang dibaca pada saat berbuka puasa salah satunya adalah hadis Rasulullah SAW menyebutkan dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW apabila berbuka puasa membaca doa, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu, zahabaz zamau wa batallati uruk, wa sabatal ajru insyaallah. Rahul Bukhari Muslim, yang artinya, ya Allah, karenamu aku berpuasa, karena pemberianmu aku berbuka, dahaga telah lenyap, urat-urat telah basah, serta pahala telah tetap jika engkau menghendaki. Kemudian yang disunatkan dalam berpuasa adalah makan sahur. Ini yang keempat. Makan sahur ini maksudkan menambah kekuatan kita puasa, dan dilakukan selewat tengah malam. Rasulullah SAW bersabda tentang makan sahur. Dari Anas, Rasulullah SAW telah berkata, makan sahurlah kamu, sesungguhnya makan sahur itu mengandung berkah. Dan yang kedua, Nabi SAW bersabda, makan sahurlah walaupun dengan seteguk air. Saudara-saudara kaum muslimin, makan sahur sangat perlu. Banyak orang mengabaikannya. Makan sahur ini sangat perlu bagi kita yang menjalankan puasa, karena Rasulullah SAW sudah mengetahui efeknya jika tidak makan sahur. Bisa jadi kita akan lemas pada siang harinya, karena pada siang hari kita perlu untuk mencari nafkah dunia, perlu kekuatan, perlu tenaga. Oleh karena itu Rasulullah sangat menganjurkan untuk makan sahur sekalipun seteguk air, dan kemudian sekaligus mengakhirkan sahur itu diperkirakan 15 menit lagi sebelum imsak kita sahur. Kadang-kadang banyak kaum muslimin karena dia sudah sering berpuasa tidak makan sahur, tahan, artinya dia tidak ditimpa dengan penyakit mah, dia tidak penyakit asam lambung. Sekiranya dalam seminggu pun tidak makan sahur, dia tetap tahan menjalankan puasa, karena kadang-kadang jam 12 malam masih makan, jam 2 masih makan, kemudian tertidur dan tidak makan sahur. Akan tetapi Rasulullah tidak menganjurkan seperti itu. Rasulullah SAW menganjurkan makan sahur dalam 15 menit lagi sebelum imsak, karena disitulah kemungkinan yang paling bagus sesuai dengan hadis Rasul.
Artinya apa yang kita konsumsi masih tetap menambah kekuatan bagi kita untuk siang harinya mencari nafkah bagi kita. Dalam sebuah hadis disebutkan tentang mengakhirkan makan sahur dari Abu Dzar. Rasulullah SAW berkata, senantiasa umatku dalam kebaikan selama mereka mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka puasa. Alangkah baiknya, alangkah indahnya Islam. Islam tidak menginginkan orang-orang semua yang menganut agama Islam berpenyakit, tidak menyulitkan secara individu, akan tetapi Islam sangat memudahkan. Sekalipun Islam, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan syariat berpuasa, tidak makan mulai dari fajar sampai terbenamnya matahari. Akan tetapi di sini Rasulullah SAW menganjurkan melambatkan sahur, artinya seperti yang dijelaskan tadi, kira-kira 15 menit lagi sebelum imsak, di situ kita makan sahur. Dan apabila berbuka, ketika azan berkumandang di masjid atau sirene telah berbunyi, maka kita harus segera cepat berbuka. Saudara-saudara kaum muslimin yang seiman dan seakidah, kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar puasa kita diterima, karena puasa satu hari tidak mudah, menahan lapar, menahan dahaga, menahan syahwat, dan menahan segala dari yang buruk-buruk. Artinya kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala puasa kita menjadi berkah, menjadi bermanfaat bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat. Itulah sebagian dari sunat-sunat puasa, karena ini perlu diperhatikan agar puasa kita itu menjadi sempurna. Dan banyak lagi hal-hal yang disunatkan dalam berpuasa ini. Terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga puasa Ramadan ini menjadi berkah bagi kita, dan kita terus bisa menjalankannya sampai akhir Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.